Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Faisal Yusuf dengan NIM 1222039 Makan, nama saya Rizky Hadi Wijaya dengan NIM 122200482. Perkenalkan, nama saya Sahal Mahful Hebat dengan NIM 122200749. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Ilyasa dengan NIM 1222096. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Agustia dengan NIM 1221053. Oke, pertama saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pertama, awal masuknya Islam mulai masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan interaksi budaya, terutama oleh para pedagang Arab dan India. Kerajaan-kerajaan awal seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak, menjadikan Islam sebagai agama resmi mereka. Peran ulama juga penting dalam penyebaran Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga terlibat dalam politik dan pemerintahan. Nah, peran ulama di sini yang paling terkenal itu biasanya Wali Songo ya. Mereka biasanya memasukkan agama-agama Islam dalam budaya-budaya Indonesia dan lain sebagainya seperti politik dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nilai-nilai Islam juga menjadi motivasi bagi para pahlawan. Misalnya Bung Karno yang menghubungi ulama sebelum proklamasi kemerdekaan. Hal tersebut menunjukkan hubungan erat antara Islam dan nasionalisme. Nah, populasi Muslim di Indonesia. Pada dasarnya statistik populasi, menurut data The Pew Forum, Indonesia memiliki 205 juta penduduk Muslim yang merupakan 12,7% dari populasi Muslim dunia. Namun angka ini menurun menjadi 85% pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa semangat Islam dalam konteks sosial dan politik mulai meredup, yang berpotensi mengurangi solidaritas dan kontribusi umat Islam dalam pembangunan negara. Nah, ini biasanya disebutnya Islam KTP nih ya, makanya menurun. Oke, selanjutnya. Nah, pada dasarnya ini nih yang menyebabkan hal tadi menurun itu. Tantangan umat Islam kontemporer. Pertama, eksklusivisme dan fundamentalisme. Banyak umat Islam terjebak dalam pandangan yang sempit, menganggap diri mereka lebih baik daripada yang lain dan menolak perbedaan. Nah, ini biasanya orang-orang kolot ya yang memang sulit untuk terbuka dengan hal-hal yang baru seperti itu. Selanjutnya ada penafsiran dogmatis. Penafsiran teks suci yang kaku dan tidak kontekstual membuat umat Islam kesulitan menghadapi tantangan sosial modern. Ini mungkin buat beberapa orang aja kali ya. Soalnya pada dasarnya Al-Quran itu sebuah pedoman yang bukan amat sangat lagi yang benar gitu. Nggak ada yang bukan amat sangat benar, dia benar. Selanjutnya politisasi Islam sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengaburkan nilai-nilai universal agama. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para penjual agama di dunia politik seperti itu ya. Nah, selanjutnya fobia terhadap modernisasi. Beberapa menolak modernisasi dan perkembangan peradaban lain yang menghambat kemajuan umat Islam. Nah, ini mirip sama yang nomor 1 ya. Dia menolak itu loh intinya mah untuk update tentang modernisasi, tentang pembaruan. Jadi orang-orang kolot ini nggak mau untuk terbuka gitu dengan dunia yang terbaru. Nah, selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai Islam dan negara. Hubungan antara agama Islam dan negara Indonesia mencakup beberapa poin penting. Yang pertama ialah mengenai integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang harus diterima dan dipahami oleh semua warga negara. Dan nilai-nilai Pancasila mengandung kemanusiaan universal yang dapat menjembatani berbagai kepentingan. Lalu yang kedua ialah keseimbangan identitas. Penting untuk menggabungkan jiwa keislaman dengan jiwa keindonesiaan, menciptakan sosok muslim yang nasionalis, yang mencintai negara dan mengawalkan nilai-nilai Islam. Perlu diketahui kalau hubbul waton minal iman. Lalu yang ketiga ialah saling penguatan antara agama dan negara. Agama dan negara seharusnya saling menguatkan untuk mencapai harmoni. Sejarah menunjukkan bahwa keduanya dapat memberikan legitimasi satu sama lain. Yang keempat ialah
ketaatan kepada pemimpin negara. Taat kepada pemimpin negara adalah kewajiban selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, hal ini mengacu pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Muslim nasionalis. Dalam konteks Indonesia, persoalan pertama yang harus dituntaskan adalah pola pikir dikotomi yang masih ada di kalangan umat Islam. Pola pikir ini mempertentangkan ranah keagamaan dengan kenegaraan, sehingga menciptakan kesan bahwa keduanya tidak dapat berjalan beriringan. Yang pertama yaitu identitas ganda. Umat Islam di Indonesia perlu mengembangkan identitas ganda, yaitu sebagai Muslim dan sebagai warga negara yang cinta tanah air. Menggabungkan kedua identitas ini penting agar umat Islam dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara tanpa merasa terasing dari ajaran agama mereka. Yang kedua yaitu menghilangkan pola pikir dikotomi. Untuk mencapai tujuan ini, pola pikir yang memisahkan antara urusan agama dan negara harus diubah. Umat Islam perlu menyadari bahwa kontribusi terhadap negara seperti berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian, tindakan mereka dalam membangun negara tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial, tapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan mengadopsi sikap Muslim nasionalis, umat Islam dan Indonesia dapat berperan aktif dalam membangun bangsa, menjaga persatuan, dan menjalankan ajaran agama mereka. Modernitas Islam atau keterbukaan dialog dan dengan realitas. Islam sebagai agama yang komprehensif harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Al-Quran dan Sunnah harus dijadikan pedoman yang relevan dengan konteks modern sehingga ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata dari keterbukaan ini adalah kesetaraan gender, di mana Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dialog antara realitas dan ajaran. Penting untuk mendialogkan antara realitas kehidupan dengan ajaran Islam agar ajaran tersebut tidak terjebak dalam dogma yang kaku. Dialog ini memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan melakukan dialog ini, umat Islam dapat menemukan solusi yang relevan dan kontekstual terhadap tantangan yang dihadapi dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, Innallaha la yunzuru illa suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini menekankan bahwa yang terpenting dalam Islam adalah niat dan tindakan, bukan sekadar penampilan atau kekayaan. Oleh karena itu, dalam modernitas, umat Islam harus fokus pada kualitas hati dan amal mereka, serta berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang relevan dengan zaman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan pribumisasi Islam. Gagasan pribumisasi Islam diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid. Pribumisasi Islam bertujuan untuk mengakomodasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Proses ini penting untuk menciptakan keberagaman dalam praktik keagamaan. Selanjutnya, rekonsiliasi budaya. Proses ini penting untuk menciptakan keberagaman dalam praktik keagamaan. Di dalam Islam dapat berinteraksi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajarannya.
Contohnya seperti praktik ritual yang menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam, seperti Maulid Nabi, tahlilan, selamatan, ataupun upacara pernikahan. Next. Itu di sini ada keberagaman umat Islam di Indonesia. Keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, perbedaan seperti ada pada suku bangsa, ras, agama, dan gender. Selanjutnya, keragaman sebagai kekayaan. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa. Namun, keberagaman ini dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kurangnya komunikasi antar budaya dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan. Misalnya, kita akan mengadakan dialog antar agama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Kesimpulan, menyoroti pentingnya penggabungan antara identitas keislaman dan nasionalisme di Indonesia, umat Islam diharapkan untuk menjadi muslim nasionalis yang aktif dalam proses pembangunan negara, dengan menghapus pola pikir yang memisahkan aspek keagamaan dari kenegaraan. Ibadah seharusnya dipahami sebagai bagian dari semua kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan pengabdian kepada negara dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Dengan menggabungkan nilai-nilai keislaman dan rasa cinta terhadap tanah air, umat Islam dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan negara yang aman dan beradab, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.